الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan kita, serta senantiasa terus berusaha istiqamah di atas ketaatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah kepada seluruh umatnya, membawa agama Islam petunjuk yang mendapatkan jaminan keselamatan bagi siapapun yang mengikutinya. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat, dan tentu kepada seluruh umat beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, sampai hari ini sudah 1 tahun lebih saudara-saudara kita di Palestina mengalami genosida, pembantian secara brutal dan penuh kekejian dan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis Israel. Sementara di saat yang sama, negara-negara Muslim yang ada di sekitarnya tidak mampu berbuat banyak untuk menolong saudara-saudara seiman mereka yang sudah sejak puluhan tahun lamanya, jauh sebelum peristiwa tahun lalu terjadi, mengalami genosida, pembantian secara brutal dan penuh kekejian dan kezaliman. Tidak mampu berbuat untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Ada negeri-negeri kaum muslimin yang jauh dari kawasan Timur Tengah tersebut, sebutlah negara kita Indonesia yang tercinta ini. Mungkin kemampuan maksimal yang dapat kita lakukan dan dapat kita jangkau sampai saat ini adalah mendoakan mereka. Maka hadirin Allah muliakan, jangan kita melupakan saudara-saudara kita dengan segala kesibukan, dengan segala yang menyibukkan kita. Mari kita senantiasa terus menyebut dalam untayan doa kita agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dan bantuannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang bagaimana keadaan orang-orang beriman yang senantiasa diuji dari waktu ke waktu
dari generasi ke generasi dengan berbagai ujian yang sangat berat. Allah uji iman mereka agar jelas siapa di antara manusia yang membuktikan imannya secara jujur dan siapa di antara mereka yang sebatas mengklaim keimanan. Allah yang syaitan al-Islami ahasiban nasu ayyukrahu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Islami, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi. Allah uji iman mereka sampai akhirnya para sahabat Nabi menjadi generasi terbaik dari kalangan umat ini, yang dinyatakan tegas dalam sabda Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi manusia adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan, yaitu generasi para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang betapa berat ujian para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. Apakah kamu akan mengira masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana telah menimpa orang-orang sebelum kalian, di mana mereka ditimpa oleh kesulitan, mereka ditimpa oleh ujian yang sangat berat, hatta zulzil wa zulzil hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka dihuncangkan dengan ujian tersebut dengan sekeras-kerasnya, sampai-sampai Nabi dan para sahabat mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Mungkin hari ini, khususnya kita masyarakat muslim yang peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina, pada saat kita melihat video atau tayangan yang mungkin kedua mata kita ini tidak akan tahan untuk menyaksikan video tersebut, yang memperlihatkan pembantaian, yang memperlihatkan kepada kedua mata kita kesulitan, kesusahan, kelaparan, seakan-akan tidak ada jalan dan semua jalan sudah buntu. Dan pada saat itu kita mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan turun? Kita sangat mengharapkan hadirnya Allah muliakan. Semua ini akan selesai. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala menguji. Oleh karena itulah kita yang jauh tidak seberapa dengan ujian yang Allah turunkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, mesti bercermin kepada diri kita. Jangan-jangan iman kita sampai detik ini masih perlu diperkuat. Jangan-jangan derajat kita jauh di bawah mereka, sehingga sebenarnya yang perlu dikasihani adalah diri kita. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala ini, semua ini memperlihatkan tentang kondisi kaum muslimin di hadapan musuh-musuh mereka sangat lemah. Seakan-akan umat Islam bagaikan hidangan yang disantap oleh orang-orang yang ada di sekeliling hidangan tersebut, tidak mampu berbuat apapun, persis
persis seperti yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kondisi umat Islam di akhir zaman bagaikan hidangan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yushiku al-umam an tada'alikum, hampir seluruh bangsa-bangsa golongan manusia ini akan menjadikan kalian sebagai target mereka. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana manusia merebut hidangan di atas meja hidangan. Faqala qail, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qillatin nahnu yawma idin, ya Rasulullah, keadaan kita pada saat itu yang dijadikan target oleh berbagai bangsa sehingga kita tidak mampu untuk membela diri, tidak mampu untuk berbuat untuk diri kita sendiri. Apakah disebabkan karena jumlah kami saat itu sedikit, wahai Nabi? Apakah jumlah umat Islam, kata sahabat bertanya, sedikit, minoritas? Apa jawab Rasulullah? Qala bal antum yawmatin katsir. Tidak, wahai sahabat, bahkan jumlah kalian secara kuantitas pada saat itu sangat banyak. Kalian secara kuantitas mayoritas. Berapa penghuni dunia saat itu? Mayoritasnya beragama Islam. Di mana-mana kita akan mendapat umat Islam, karena memang janji Allah. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah itu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, membawa agama Islam, membawa sunnah ajaran Nabi. Untuk apa? Allah akan menangkan agama ini, sehingga yang tertinggal dan menjadi penguasa di atas muka bumi hanyalah Islam. Itu janji Allah dan Al-Quran. Belum jadi Nabi yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadis Nabi, sehingga agamanya akan terus memasuki setiap dekat tanah dimanapun manusia itu hidup. Pasti Islam akan datang dan sampai ke tempat itu. Suka ataupun tidak suka manusia, Islam akan menang. Namun hari ini hadirnya Allah mulia, mayoritas sudah sangat banyak, tetapi persis seperti yang disampaikan Nabi dalam hadis ini, tidak mampu berbuat apapun. Jumlah kita jauh melebihi jumlah penganut agama lain yang di atas muka bumi ini. Tetapi Rasulullah SAW justru menggambarkan kondisi yang banyak itu dalam sabdanya, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl. Kalian itu banyak, tapi tidak lebih dari buih di lautan. Buih di lautan seperti apa? Begitu datang ombak, maka buih itu lenyap. Umat ini mudah dipecah belah. Umat ini mudah diporak-porandakan oleh musuh-musuhnya. Ada yang dipakai secara militer, ada yang dipecah belah dengan cara-cara yang lain, sehingga umat ini terpecah belah. Satabtaliqu ummati ala 73 firqah. Umat ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Maka umat ini terpecah belah hadirnya Allah muliakan. Tapi ada satu kelompok yang selamat. Man kana alaihi ana yawma ashabi. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok yang mengikuti pedoman Nabi dan pedoman para sahabat yang saat itu hidup. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW, para sahabatnya.
dalam berbagai aspek urusan agama. Maka hadirnya Allah muliakan, Rasulullah menggambarkan umat Islam yang begitu banyak namun tidak punya kekuatan ini seperti buih yang mudah dipecah belah oleh Allah, mudah dihancurkan, mudah untuk dipecah belah dengan berbagai macam cara, makar, strategi yang digunakan oleh musuh-musuh umat Islam dengan masukan kebencian antara sama mereka, antara kelompok-kelompok umat Islam. Padahal Allahnya satu, Nabi-Nya dan Muhammad kiblatnya satu tujuan, ingin masuk surga semua. Namun kita hadirnya Allah muliakan lebih suka untuk berpecah belah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu harus bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wala tahasadu wala tanajashu wala yatabalu wala bai'adin wa qulu ibadallahi ikhwan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ketika Nabi SAW hijrah kota Madinah, meninggalkan kota kelahirannya Mekah, disambut oleh sahabat kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW melakukan agenda umat yang paling pertama adalah al-mu'akhad bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum yang hijrah muhajirin dengan kaum Ansar, sahabat penduduk Madinah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Saat itu umat Islam mempunyai wibawa depan musuh, mempunyai power dan kekuatan yang sangat dahsyat, sampai disebutkan oleh Nabi SAW, nusirtum birru'bi masirata syahri. Kata Nabi, saya itu ditolong oleh Allah dengan dimasukkan rasa takut dan gentar di dalam hati musuh-musuh 1 bulan sebelum kami menyerang musuh. Ketika musuh mendapat informasi Nabi dan para sahabat akan menyerang mereka, 1 bulan musuh sudah takut lebih dahulu. Hari ini musuh kehilangan rasa takut kepada kita. Justru umat Islam yang takut kepada musuh-musuh mereka. Apa sebabnya? Rasulullah SAW menyebutkan sebabnya dalam hadis ini. Wala yanzi'anna Allah min qulubi aduwikum al-mahala. Dan Allah pada saat kalian menjadi seperti buih di lautan itu dan menjadi hidangan saat itu, Allah betul-betul mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut mereka kepada kalian. Dulu musuh kita takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Salahuddin Ayyubi mampu mengalahkan pasukan Salib pada saat itu. Dengan apa? Dengan iman dan takwa yang begitu tinggi kepada Allah. Hari ini kebalik, justru kita sudah kehilangan wibawa, sehingga pada saat umat Islam sudah tidak lagi memiliki wibawa, mereka tidak lagi punya rasa takut kepada kita. Apa sebabnya? Wa yaqdifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke dalam hati kalian wahn, penyakit wahn. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah penyebabnya umat Islam mudah terpecah belah. Lebih mementingkan urusan dunia, ingin cepat-cepat kembali ke rumah. Pada Rasulullah setiap hari menyampaikan kepada para sahabat binaan-binaan iman.
Bila membimbing para sahabat yang iman dan takwa, sehingga cita-cita terbesar mereka bukan dunia seperti cita-cita yang hari ini. Obsesi para sahabat akhir. Maka hanya Allah melihatkan, tidak heran kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, kehilangan guru, kehilangan teman-teman bermain, kehilangan sekolah, kehilangan masa depan. Tapi mereka tetap senyum. Adapun kita kalau kehilangan dunia sedikit, langsung berduka cita, menunjukkan bahwa dunia di dalam hati kita lebih besar daripada akhir. Inilah yang menjadi penyebab mengapa musuh-musuh umat Islam semakin berani dan kita justru semakin takut kepada mereka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan menjadikan para pemimpin kita, khususnya pemimpin baru kita, kekuatan untuk membantu kemuliaan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala kama amarna bi amrin bada fihi bi nafsihi wa qala bi malaikatihi al-musabbihati al-qudsi. Kama qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berselawat pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang berkah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat untuk beliau satu kali, maka Allah akan membalas selawatnya 10 kalinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الشام يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم اصلح ولاة امورنا اللهم وحد صفوف المسلمين ولا تفرقهم جمعا جمعا يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين.